Episode 21, Penggabungan 3 Jiwa Bela Diri Bawaan. Skydream Ichewom dengan acuh tak acuh berkata, "Idiot. Itu sudah jelas. Pernahkah Anda memikirkan hal ini pada diri Anda sendiri? Bahkan seseorang yang memiliki jiwa bela diri kembar tidak akan mampu menahan kekuatan penekan cincin jiwa 1000 tahun ketika dia berada pada level yang kalian sebut sebagai peringkat 20. Alasan kenapa dia bisa melakukannya justru karena dia memiliki 3 jiwa bela diri. Setiap jiwa bela dirinya telah meningkatkan fisiknya, jadi itulah bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 1000 tahun ketika dia hanya berada di peringkat 20. Menggunakan deskripsi yang kalian gunakan sebagai manusia, orang yang kalian peluk ini adalah seorang super jenius yang sulit dilihat bahkan dalam 10.000 tahun. Huo Yuhao sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Wang Dong sebenarnya memiliki 3 jiwa bela diri. Tidak heran dia memberitahu Xiao Xiao bahwa dia sama sekali tidak akan pernah menjadi tandingannya dalam situasi 1v1. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia hanya Soul Grandmaster 2 cincin, tapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan kagum terhadap siapapun. Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa bakat Wang Dong setinggi ini. Anak bodoh, apa yang membuatmu tercengang? Bisa dibilang, Anda adalah seseorang yang memiliki 3 jiwa bela diri juga. Selain itu, jangan lupakan ini, cincin jiwa pertama Anda adalah cincin jiwa jutaan tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya dapat menjamin bahwa Anda benar-benar tidak akan menemukan makhluk jiwa jutaan tahun kedua di benua Douluo. Oleh karena itu, meskipun dia seorang jenius yang luar biasa, Anda unik dan tak tertandingi. Percayalah pada diri sendiri. Misalnya sekarang, dengan kakakmu sebagai cincin jiwa cerdas yang belum pernah ada sebelumnya, aku akan membiarkanmu mengambil inisiatif saat kalian berdua menjalani fusi jiwa bela diri. Rilekskan tubuhmu dan izinkan aku melakukan segalanya." Saat dia berbicara, perasaan menyegarkan langsung menyebar dari otak Huo Yuhao ke seluruh tubuhnya, menyebabkan kesadarannya terhadap lingkungan sekitarnya meningkat secara dramatis. Seolah-olah dia menggunakan deteksi mentalnya, segala sesuatu di ruangan itu tampak sebagai sosok 3 dimensi. Tak hanya itu, tampak berbagai warna saling bertukar warna di dalam ruangan tersebut. Huo Yuhao akhirnya melihat perubahan warna pada tubuh Wang Dong. Emas, emas kebiruan, emas tua, ketiga warna berkedip bergantian. Sebaliknya, 3 warna pada tubuhnya adalah putih, biru es, dan abu-abu, ketiga warna itu berubah tanpa henti. Seperti yang dikatakan Skydream Ichewom, kecocokan antara jiwa bela diri mereka terlalu tinggi. Setiap kali warna tubuh Huo Yuhao menjadi putih, warna tubuh Wang Dong akan berubah menjadi emas. Kemudian, warna biru es di tubuh Huo Yuhao akan dipadukan dengan emas kebiruan milik Wang Dong, abu-abu dipadukan dengan emas gelap. 3 pasang warna itu sangat selaras. Namun, setelah Skydream Ichewom mulai bergerak, warna pupil Huo Yuhao diam-diam berubah menjadi warna biru es, yang berbeda dari saat ia membantu Huo Yuhao melawan Phoenix Flame yang menakutkan milik Ma Xiaotao. Kali ini, Skydream Ichewom hanya menuangkan sedikit kekuatannya ke lautan spiritual Huo Yuhao, itu tidak mengendalikan tubuhnya. Dia hanya membimbing aura Huo Yuhao, menyebabkannya mulai menghasilkan berbagai transformasi. Secara bertahap, dapat dilihat bahwa aura di tubuh Huo Yuhao diam-diam telah menguat sedikit. Selama proses fusi jiwa bela diri terjadi tanpa disengaja, transformasi aura satu pihak pasti akan menyebabkan transformasi selanjutnya pada aura pihak lain. Akibatnya, aura Wang Dong segera menguat sedikit juga, dan pada saat ini, gelombang spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao. Sekaligus menyentak keduanya. Keduanya kemudian pingsan dalam waktu yang hampir bersamaan, menyebabkan tubuh mereka jatuh ke tempat tidur Wang Dong yang ditutupi bulu. Suara licik Skydream Ichewom kemudian terdengar, "Selanjutnya, lihat saja kakak ini." Ada juga perbedaan antara pengguna utama dan pengguna sekunder selama fusi jiwa bela diri. Jadi mari kita ambil posisi dominan dan ambil beberapa keuntungan. Orang bernama Wang Dong ini sebenarnya, karena memang begitu, aku akan mengurangi sedikit keuntungan darinya. Untaian benang biru es mulai perlahan muncul di ujung jari Huo Yuhao, dengan cepat menyelimuti tubuhnya dan tubuh Wang Dong. Jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan menyadari bahwa benang-benang ini sebenarnya seluruhnya terbuat dari kekuatan jiwa, ini sama sekali bukan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Dengan kultivasinya saat ini, dia masih terlalu jauh dari keinginan untuk mewujudkan kekuatan jiwanya. Lambat laun,
Keduanya yang saling berpelukan telah berubah menjadi kepompong besar. Bagaimanapun, Skydream Ichewom adalah ulat sutera, dan membentuk kepompong adalah kemampuan alami yang dimiliki ulat sutera. Saat ini, aura mereka masing-masing terkonsentrasi sepenuhnya di dalam kepompong biru itu, tanpa henti berkeliaran di sekitar tubuh mereka sambil bertransformasi. Suara senang Skydream Ichewom terdengar, selesai. Saya akan membiarkan mereka melanjutkannya untuk saat ini. Itu adalah perpaduan sempurna, tingkat kompatibilitasnya 100%. Dengan perpaduan antara 3 jiwa bela diri, saya tidak percaya kura-kura abu-abu tidak akan dipaksa keluar. Jika Anda memiliki kemampuan, keluarlah dari cangkang Anda dan bertarunglah selama 300 ronde dengan bro ini. Huff. Asrama kembali tenang setelah itu. Hanya kepompong besar berwarna biru es yang tersisa, berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Tidak ada gejolak kekuatan jiwa di luar kepompong, dan kedua orang di dalam kepompong itu tertidur lelap. Waktu perlahan berlalu. Hari ini adalah satu-satunya hari Huo Yuhao tidak menjual ikan bakarnya. Xiao Xiao menunggu lama keduanya, tapi dia tidak melihat mereka keluar dari asrama. Sama seperti siswa laki-laki yang tidak bisa begitu saja memasuki asrama perempuan, siswa perempuan tidak bisa memasuki asrama laki-laki sesuka mereka. Setelah beberapa saat tidak berdaya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di sisi lain, Tang Ya menyeret Bei Bei ke pintu masuk Akademi Shrek untuk menunggu ikan bakar Huo Yuhao. Namun, mereka tidak menganggap ketidakhadiran Huo Yuhao sebagai hal yang aneh. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang sistem penilaian mahasiswa baru. Sistem penilaian berubah setiap tahun, dan sistem tahun ini sangat ketat. Keduanya bahkan bertanya-tanya tentang situasi ketiganya dalam penilaian. Karena Huo Yuhao tidak mendirikan kiosnya, mereka tentu berasumsi bahwa dia terlalu lelah dengan penilaian. Karena itu, mereka tidak terlalu memikirkannya, dan memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing setelah menunggu beberapa saat. Bukan hanya mereka yang kecewa dengan ketidakhadiran Huo Yuhao. Hari ini, Jiang Nanan juga mengantri lebih awal. Sayangnya, dia hanya bisa kembali dengan kecewa hari ini. Namun, tidak ada yang tahu betapa pentingnya hal ini bagi Huo Yuhao dan Wang Dong. Setelah menjadi teman sekolah selama 3 bulan, hubungan keduanya mulai mengalami perubahan kualitatif mulai hari ini dan seterusnya. Danau Dewa Laut, Pulau Tengah, tepi danau. Guru Wang Yan, yang baru saja melakukan penilaian siswa baru, berdiri di sini. Hanya saja, dia memiliki ekspresi yang sangat hormat di wajahnya. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan sedang duduk tidak jauh darinya, sosoknya agak berantakan. Cangkau aslinya yang berwarna putih telah diubah menjadi coklat keabu-abuan, yang memiliki banyak lubang. Kaki telanjangnya saat ini terendam dalam air dingin Danau Dewa Laut sementara tangan kanannya memegang labu botol besar. Labu botol itu berwarna merah keunguan, dan tidak ada yang tahu terbuat dari apa. Dia sesekali meneguknya, segera menyebabkan bau alkohol yang menyengat menyebar. Tangannya yang lain memegang ayam goreng, mengabaikan minyak di atasnya. Cara dia makan dan minum membuat orang merasa sangat gembira. Xuan Lao, inilah yang terjadi. Para siswa ini masih muda, mereka mahasiswa baru. Meskipun demikian, mereka benar-benar layak mendapat perhatian kita. Oh, penatua ceroboh yang dipanggil Xuan Lao menelan seteguk ayam sebelum melirik kembali ke arah Wang Yan. Dalam semua aspek lainnya, dia tampak seperti orang yang sangat tua. Namun, mata merahnya yang tak terduga ternyata luar biasa cerah, mereka tampak seolah-olah bisa mencuri jiwa seseorang. Tapi tatapannya sedikit tidak teratur, bahkan dia tampak kosong, seolah-olah dia tidak serius memperhatikan kata-kata Wang Yan. Jiwa tubuh, menarik. Xuan Lao bergumam pada dirinya sendiri, suaranya agak kasar dan tua. Wang Yan bertanya, Xuan Lao, bisakah jiwa bela diri rambut dianggap sebagai jiwa tubuh? Xuan Lao berbicara sambil makan, itu bisa dihubungkan dengan itu. Wang Yan menjawab, karena itu masalahnya, Lan Susu dan Lan Luoluo patut mendapat perhatian Anda, mereka bahkan bisa mengeluarkan skill fusion. Jika mereka bahkan dapat dihubungkan ke jiwa tubuh, potensi masa depan mereka pasti cukup besar. Xuan Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, rambut. Mustahil. Anda dikenal sebagai orang yang penelitian dan kemampuan teorinya sangat kuat, lalu bagaimana pengetahuan Anda tentang jiwa tubuh bisa begitu lemah? Wang Yan tersenyum pahit, tidak ada orang yang bisa saya teliti. Selain itu, informasi terkait body souls terlalu terbatas.
Sekte tubuh sudah lama tidak memasuki dunia. Xuan Lao terkekeh dan berdiri, kakinya yang basah menginjak lantai berumput. Dia tampil sangat santai dan santai saat berkata, "Kalau begitu izinkan saya mengajari Anda sesuatu. Untuk mengetahui seberapa kuat jiwa tubuh, Anda harus melihat betapa pentingnya hal itu bagi tubuh. Jika bagian tubuh yang digunakan dalam tubuh jiwa lebih penting bagi tubuh manusia, maka akan semakin baik. Karena itu, aku cukup tertarik dengan pemuda yang memiliki mata roh itu. Jika rambut Anda rontok, masih bisa tumbuh kembali. Namun bagaimana jika Anda kehilangan mata? Selain itu, ia bahkan memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Dengan kata lain, jiwa bela dirinya sebenarnya terdiri dari mata dan otaknya. Untuk dapat melihat jiwa tubuh yang berdiri di puncak semua jiwa tubuh dalam hidup Anda cukup beruntung. Namun, saya yakin jiwa tubuhnya belum terstimulasi sepenuhnya. Jika tidak, mengapa dia harus menggunakan cincin jiwa 10 tahun? Beritahu Little Ning aku akan menonton turnamen peringkat penilaian mahasiswa baru. Minta dia untuk memberikan tempat untukku. Ya, ... Malam berangsur-angsur turun. Namun, lingkaran cahaya biru es di kamar Wang Dong dan Huo Yuhao terus berkedip pelan. Waktu berangsur-angsur berlalu saat malam menjadi malam. Aura yang mengelilingi tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong diam-diam mengalami perubahan misterius, warna aura masing-masing semakin melingkari satu sama lain, menyatu. Terlebih lagi, kekuatan jiwa mereka masing-masing bahkan telah melakukan perjalanan dalam siklus yang aneh setelah memasuki tubuh masing-masing. Selain itu, setiap aura yang berbeda warna diikuti dengan jalur sirkulasi yang berbeda. Jika ada orang lain yang memasuki fusi bela diri, mereka memerlukan setidaknya 3 hari untuk menyelesaikan fusi mereka. Namun, bantuan Skydream Ichewom berhasil membantu mereka secara langsung menyelesaikan jalur sirkulasi kekuatan. Jiwa selama fusi dengan memanfaatkan interaksi antar aura mereka, memungkinkan mereka menghemat banyak waktu. Setelah malam tanpa kata, hari berangsur-angsur tiba. Kepompong berwarna biru es perlahan-lahan mencair, memperlihatkan situasi di dalamnya. Huo Yuhao dan Wang Dong masih berpelukan erat, tetapi aura berbeda warna di sekitar mereka telah menghilang. Wajah mereka bersebelahan, dan mereka bahkan bisa mencium bau napas satu sama lain. Mereka tidur sangat nyenyak. Setelah datang ke Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao tidak bangun pagi untuk berkultivasi, dan juga pertama kalinya dia belum sarapan. Bagian luar asrama dengan cepat menjadi ramai. Siswa lain yang tinggal di asrama sudah bangun, dan mereka bergegas membersihkan diri. Suara bising secara bertahap mempengaruhi keduanya yang sedang tidur nyenyak, menyebabkan Wang Dong bangun lebih dulu. Rangan lembut Wang Dong terdengar agak lesu, namun juga terdengar sedikit halus. Saat dia perlahan membuka matanya, dia melihat Huo Yuhao tepat di sebelahnya. Dia tertegun sejenak. Setelah menggerakkan tubuhnya sejenak, dia menyadari bahwa dia telah dipeluk erat oleh Huo Yuhao, dada mereka menempel erat satu sama lain. Tubuh Huo Yuhao bahkan tampak mengeluarkan perasaan hangat. Wang Dong hanya tahu bahwa dia telah tidur sangat lama. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, jadi pada saat ini, selain sedikit rasa keanehan di hatinya, dia sebenarnya merasa panik. Huo Yuhao, bangun. Dia berjuang ringan melawan pelukan Huo Yuhao, ingin melepaskan diri dari tangan Huo Yuhao. Namun, terlalu lama berada dalam posisi itu menyebabkan tubuh keduanya sedikit menegang. Tanpa membicarakan tangan Huo Yuhao, bahkan tangannya sendiri terasa sedikit mati rasa saat dia mencoba menariknya kembali ke dirinya sendiri. Huo Yuhao akhirnya terbangun dari tidurnya, menemukan Wang Dong, yang ada di depannya, sekilas. Keduanya terlalu dekat satu sama lain, satu-satunya alasan mengapa hidung mereka tidak saling menempel adalah karena Wang Dong sengaja mengangkat kepalanya. Tapi, Huo Yuhao merasakan sensasi sepasang bulu mata yang panjang saat Wang Dong berkedip. Kenapa kamu begitu dekat denganku? Huo Yuhao berbicara tanpa sadar. Saat dia berbicara, napas hangatnya menutupi wajah Wang Dong. Kamu, Wang Dong menjadi marah. Dia tiba-tiba mulai meronta, akhirnya menarik tangannya. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk meraih bahu Huo Yuhao, menarik dirinya ke belakang sambil mengangkat kaki lembutnya dan mendorongnya di antara dia dan Huo Yuhao, menciptakan celah di antara keduanya. Ketika Huo Yuhao bangun, dia tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya di tangan Wang Dong.
Namun setelah dipisahkan dari Wang Dong dengan kakinya, dia akhirnya terbangun dari tidurnya. Namun, Wang Dong semakin membangunkannya di saat berikutnya. Di dalam kamar asrama, keduanya masing-masing memiliki satu tempat tidur untuk diri mereka sendiri. Kekuatan tiba-tiba yang dilepaskan oleh kaki panjang Wang Dong segera menendang Huo Yuhao menjauh, menyebabkan dia mendarat di tanah dengan putong. Iya, Wang Dong, apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao kesakitan karena ditendang keras ke tanah oleh Wang Dong sementara dia benar-benar tidak berdaya. Hal ini segera menyebabkan ekspresi marah muncul di wajahnya. Wang Dong sedikit terengah-engah saat dia duduk. Setelah merapikan pakaiannya yang berantakan, dia dengan marah berkata, "Kamu bertanya padaku apa yang aku lakukan. Kenapa kamu tidur di tempat tidurku tadi malam?" Baru kemudian Huo Yuhao mengetahui bahwa dia telah diusir dari tempat tidur Wang Dong. Dia terdiam beberapa saat, sambil berpikir, kawan, kamu telah menghukumku. Apakah kamu tidak tahu betapa misofobianya pria itu? Kenapa kamu membuatku tidur bersama dengannya?" Meski dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tetap berargumentasi, "Kamu tidak bisa menyalahkanku atas hal ini. Lihat, bukankah kamu juga tidur denganku?" Wang Dong mendengus marah. Saat dia hendak membalas Huo Yuhao, sebuah cincin yang menusuk tiba-tiba terdengar, menyentak mereka berdua. "Aku lupa, ini waktunya masuk kelas. Sial, kita terlambat. Cepat." Huo Yuhao langsung melompat, langsung berlari keluar dengan Wang Dong di belakangnya. Wang Dong tidak punya waktu untuk marah pada Huo Yuhao, karena dia juga menyadari masalah yang mereka hadapi. Jadi, dia berlari bersama Huo Yuhao. Keduanya tidak punya waktu untuk sarapan, juga tidak punya waktu untuk mandi. Sebaliknya, mereka segera berlari menuju blok pengajaran. Mereka sangat jelas tentang sifat marah Zhou Yi, apakah ada perbedaan antara terlambat masuk kelas dan bunuh diri. Penampilan mereka benar-benar menyedihkan. Wang Dong masih baik-baik saja. Paling tidak, dia masih bisa merapikan pakaiannya saat dia menendang Huo Yuhao tadi. Huo Yuhao, sebaliknya, berada dalam situasi yang lebih menyedihkan. Kemeja sekolahnya setengah dimasukkan ke dalam celananya. Tak hanya itu, rambutnya juga acak-acakan, dan dua kancing kemejanya tidak dikancing sehingga memperlihatkan dada perunggunya. Saat dia berlari, angin meniup pakaiannya. Namun, mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Saat ini, yang ingin mereka lakukan hanyalah bergegas ke ruang kelas secepat mungkin dan memadamkan api kemarahan Zhou Yi. Mereka sudah terlambat. Semenit kemudian, mereka sampai di pintu masuk kelas 1. "Melapor masuk!" Huo Yuhao berteriak, penuh energi. "Melapor masuk!" Suara Wang Dong lebih lembut daripada suaranya, sedemikian rupa sehingga sepertinya dia tidak punya energi sama sekali. Dia mencuri pandang ke arah Huo Yuhao, ekspresi agak rumit di matanya. Lalu, dia dengan kejam mengangkat tangannya dan mencubit punggung Huo Yuhao. Ekspresi Huo Yuhao segera berubah, tetapi melihat Zhou Yi sudah berjalan ke arah mereka, dia dengan paksa menahan teriakan yang hampir keluar dari mulutnya. Siswa lain sudah hadir. Melihat penampilan Huo Yuhao yang ceroboh, senyuman tiba-tiba muncul di mata Zhou Yi. Namun, Huo Yuhao yang selalu teliti tidak berhasil menyadarinya karena rasa sakit yang parah di punggungnya. "Kalian berdua, apa yang terjadi? Masuklah dulu." Zhou Yi melambai pada keduanya. Huo Yuhao dan Wang Dong buru-buru masuk ke kelas, dan Wang Dong bahkan menutup pintu dengan hati-hati. Xiao Xiao, yang telah tiba lebih awal, mau tidak mau melebarkan matanya saat melihat penampilan buruk mereka. Mulutnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia bertanya, "Astaga, apa yang kalian berdua lakukan tadi malam?" Pandangan seluruh kelas tertuju pada keduanya, terutama pada monitor yang pakaiannya tidak rapi. Zhou Yi menggunakan suaranya yang selalu dingin untuk bertanya, "Pengawas kelasku sayang, beritahu aku. Apa yang kalian berdua lakukan?" Maaf, Guru Zhou. Kami ketiduran," jawab Huo Yuhao dengan ekspresi malu di wajahnya. Kini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berinisiatif meminta maaf atas kesalahan mereka. Selain itu, mereka hanya bisa menerima hukuman apapun yang diberikan Zhou Yi tanpa mengeluh. "Siapa yang tidur dengan siapa? Kamu benar-benar berhasil ketiduran." Zhou Yi membuat lelucon yang jarang terjadi. Huo Yuhao tercengang, sementara wajah Wang Dong langsung memerah. Ini karena dia menemukan kebenaran. Seluruh kelas terus terdiam,
namun keheningan ini hanya berlangsung selama 3 detik. Tepat setelah itu, seluruh kelas tertawa. Wang Dong menunduk, berharap dia bisa menemukan keseluruhan untuk dilompati. Ini memalukan, terlalu memalukan. Baru saja memperhatikan pakaian Huo Yuhao yang tidak rapi, dia hanya ingin menamparnya sampai mati. Bajingan ini, dia membuatku kehilangan seluruh mukaku. Tanpa diduga, Zhou Yi juga tersenyum. Meskipun senyuman di wajahnya tampak lebih jelek daripada seseorang yang menangis, Huo Yuhao yakin bahwa dia sedang tersenyum. Zhou Yi mengangkat tangannya, dan otoritasnya sebagai guru super tidak diragukan lagi terwujud, menyebabkan seluruh kelas segera terdiam. Namun, Zhou Yi mengabaikan ekspresi senyum di mata mereka. Cukup, kembali ke tempat dudukmu. Zhou Yi melambaikan tangannya, memaafkan keduanya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Huo Yuhao dan Wang Dong tanpa sadar mengangkat kepala, mengira mereka salah dengar. Zhou Yi memelototi mereka, apa? Anda ketiduran sampai Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Saat itulah Huo Yuhao mengerti apa yang dia katakan. Menarik lengan baju Wang Dong, keduanya dengan murung berjalan ke tempat duduk mereka yang biasa. Namun, mereka tidak merasa ingin mengangkat kepala setelah merasakan ejekan di sekitarnya. Namun beruntungnya mereka masih mahasiswa baru, di mana semuanya baru berusia 11 atau 12 tahun. Mereka hanya menganggap masalah dua orang tidur bersama sebagai lelucon, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tapi jika hal ini sampai ke telinga kakak kelas halaman luar, dan diputarbalikkan oleh kata-kata beberapa fujoshi, itu bisa menjadi skandal yang lebih besar. Setelah berjalan kembali ke podium pengajaran, Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, setelah 3 hari, penilaian mahasiswa baru akhirnya berakhir. Hasil akhirnya sudah dihitung tadi malam. Setelah mendengar kata-katanya, siswa kelas 1 dipenuhi energi. Tidak semua kelompok benar-benar yakin bahwa mereka telah lulus penilaian seperti kelompok Huo Yuhao. Senyuman yang tak seorang pun berani puji tiba-tiba muncul di wajah Zhou Yi untuk kedua kalinya hari ini. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda telah bekerja sangat keras. Anda telah memberi saya wajah. Dari 22 tim kami dari kelas 1, Anda semua telah lulus penilaian mahasiswa baru. Saya sangat senang dengan hal ini. Bang, seluruh kelas dipenuhi dengan kegembiraan yang mendidih, suara sorak-sorai memenuhi setiap sudut kelas. Kali ini, Zhou Yi tidak menghentikan mereka. Dia tersenyum ketika dia melihat sorak-sorai gembira dari anak-anak di depannya. Mereka benar-benar memiliki kualifikasi untuk mulai bersorak. Tadi malam, seluruh pengawas serta guru yang membawahi 10 kelas telah bekerja sama untuk menghitung hasil penilaian. Praktis seluruh pengawas menyatakan bahwa siswa kelas 1 jauh lebih tangguh dibandingkan siswa kelas lainnya. Selama kompetisi penilaian intensif, mereka semua menunjukkan kemauan dan kekuatan tempur yang sangat besar. Dari semua kelas, mereka adalah kelas yang paling sering membalikkan keadaan selama penilaian. Yang paling menonjol, siswa kelas 1 praktis memenangkan semua pertandingan yang melibatkan lawan yang berimbang dengan mereka. Sejak dia menjadi guru di Akademi Shrek, ini adalah pertama kalinya Zhou Yi mendapat pujian publik. Awalnya, siswa di kelas 1 adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara 10 kelas. Namun setelah turnamen round robin, lebih dari separuh siswa yang berpartisipasi dalam penilaian telah tersingkir. Hasilnya, kelas 1 kini menjadi kelas yang memiliki jumlah siswa terbanyak di kelas 1. Tidak peduli seberapa ketatnya Zhou Yi, semua orang merasa sangat bahagia hari ini. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Huo Yuhao dan Wang Dong dimaafkan meskipun mereka terlambat masuk kelas. Oke, tenanglah. Setelah membiarkan kelas bersorak untuk waktu yang lama, Zhou Yi memberi isyarat agar mereka diam. Satu-satunya cara bagimu untuk menjamin bahwa kamu akan tetap berada di akademi adalah dengan lulus penilaian. Setidaknya, Anda tidak akan mudah tersingkir untuk 1 tahun lagi. Namun, ini hanya 1 tahun lagi. Jika kamu menjadi malas di kemudian hari, aku khawatir aku tidak dapat terus menemuimu setelah tahun kedua kamu di sini. Selain itu, bukan masalah besar untuk bisa lulus penilaian mahasiswa baru. Dari 22 tim yang ada di sini, 14 tim belum menyelesaikan penilaian mahasiswa barunya, karena Anda sudah masuk 64 besar. Anda masih harus melalui kompetisi knockout, disitulah Anda benar-benar bisa membuktikannya, betapa luar biasa dirimu. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yi, keduanya mengangkat kepala, memperlihatkan sedikit keheranan di mata mereka.
Tidak perlu disebutkan fakta bahwa ke-22 tim dari kelasnya telah lulus penilaian, namun sebenarnya ada 14 tim yang masuk 64 besar. Dengan kata lain, kelas mereka sendiri menempati lebih dari 20% dari 64 besar, bintik-bintik, persentase siswa kelas 1 yang berhasil lolos ke babak sistem gugur 2 kali lipat dibandingkan kelas lainnya. Dengan hasil seperti ini, mereka memang pantas menjadi sombong. Zhou Yi terus berbicara, selama turnamen round robin, total 6 tim berhasil memenangkan setiap pertandingan yang mereka ikuti. Kelas kami hanya memiliki satu tim seperti itu. Awalnya, saya berencana memberi mereka hadiah, tapi sayangnya, mereka terlambat masuk kelas. Oleh karena itu, kelebihan mereka sama dengan kekurangannya, jadi saya tidak akan memberi penghargaan atau menghukum mereka. Sekali lagi, Huo Yuhao dan Wang Dong menjadi pusat perhatian seluruh kelas. Keduanya benar-benar merasa tertekan, mereka kemudian saling menatap mata. Tatapan mereka terlihat normal, namun keduanya tertegun. Ketika mereka saling memandang, mereka dengan jelas merasakan kekuatan jiwa di tubuh mereka bergelombang sejenak. Hal ini menyebabkan rasa keintiman yang sulit digambarkan muncul tanpa sadar, hingga mereka merasa ingin berpelukan kembali. Pada saat ini, keduanya secara bersamaan memikirkan alasan mengapa mereka berakhir di tempat tidur Wang Dong setelah berpelukan. Wang Dong bergumam, bisakah kita berhasil? Huo Yuhao lebih yakin dengan jawabannya daripada Wang Dong. Lagi pula, dia telah berbicara dengan Sky Dream Icewom. Tentu saja dia tidak bisa terlihat terlalu yakin, tapi mau tak mau dia memperlihatkan tatapan tajam di matanya. Bisa jadi, bagaimana kalau kita mencobanya setelah kelas? Ya, keduanya mengangguk satu sama lain pada saat yang tampaknya bersamaan. Rasa pemahaman yang sulit digambarkan tanpa sadar muncul di antara keduanya, dan meskipun deteksi mental Huo Yuhao belum diaktifkan, keduanya tampaknya dapat memprediksi langkah rekan mereka selanjutnya. Perasaan ini membuat mereka merasa seperti saudara kembar, rasanya luar biasa, namun luar biasa aneh. Buk, sebuah suara keras menyentak keduanya dari perasaan aneh itu. Keduanya secara bersamaan mengangkat kepala, tepat pada saat mereka melihat wajah marah Zhou Yi. Ups, ketidakhadiran mereka selama kelas telah ketahuan. Kalian berdua, keluarlah dan mulailah berlari dengan chainmail di tubuhmu. Anda tidak diperbolehkan berhenti sampai bel berbunyi. Kalian berdua baru saja mencapai sesuatu, tapi kalian sudah sangat puas dengan dirimu sendiri. Ini tidak adil, keduanya secara bersamaan berteriak dalam hati mereka. Namun, mereka tahu bahwa selama Guru Zhou memutuskan sesuatu, tidak mungkin dia berubah pikiran. Tak berdaya, mereka hanya bisa meninggalkan kelas dengan ekspresi pahit di wajah mereka dan kembali ke asrama untuk mengambil chainmail. Saat dia melihat keduanya pergi dengan sedih, Zhou Yi mendengus, kalian semua, ingat ini. Sesukses apapun Anda harus selalu memiliki hati yang rendah hati dan berhati-hati. Kesombongan tidak hanya dapat menyebabkan Anda terpuruk, tetapi juga dapat merenggut nyawa Anda. Babak sistem gugur akan dimulai besok, jadi saya akan memberikan penjelasan sederhana mengenai bagian utamanya. Mereka berdua ditakdirkan untuk tidak mendengarkan penjelasan Zhou Yi, tapi beruntung Xiao Xiao masih di sana. Meskipun dia tidak menyatakannya secara eksplisit, Zhou Yi bermaksud agar Xiao Xiao menyampaikan informasi tersebut kepada mereka. Aku menyalahkanmu untuk ini. Begitu mereka meninggalkan blok pengajaran, Wang Dong meledak, berbicara dengan marah kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao memasang ekspresi bersalah di wajahnya saat dia berkata, bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Kaulah yang memaksaku untuk memelukmu kemarin. Apa katamu? Cahaya dingin muncul di mata Wang Dong saat dia melihat Huo Yuhao dengan gigi terkatup. Kita adalah tim, kita harus bersatu. Huo Yuhao dengan sungguh-sungguh memandang ke arah Wang Dong, yang tangannya sudah terkepal. Satukan pantatku, Anda adalah alasan mengapa saya dihukum, jadi beritahu saya apa yang akan Anda lakukan. Wang Dong berkata dengan marah, juga, kamu tidur di tempat tidurku tadi malam. Apa yang akan kamu lakukan mengenai hal itu? Huo Yuhao menepuk bahu Wang Dong sambil melingkarkan tangannya di lehernya. Oke. Kita semua bersaudara, jadi kita tidak boleh bertengkar karena masalah kecil seperti ini. Oke, kita harus segera menyelesaikan tugas Guru Zhou, kalau dia menyerang kita. Saat Huo Yuhao meletakkan tangannya di leher Wang Dong langsung tertegun. Suara Huo Yuhao juga menjadi lebih lembut. Setelah berbicara, keduanya berhenti bergerak sepenuhnya.
Huo Yuhao tanpa sadar melihat ke arah tangannya, Wang Dong juga melakukannya. Mengapa ini bisa terjadi? Keduanya berbicara serempak. Benar, hal aneh telah terjadi pada keduanya. Saat tangan Huo Yuhao menyentuh leher Wang Dong, sepertinya keduanya telah terhubung. Kekuatan jiwa Huo Yuhao telah mengalir ke tubuh Wang Dong dengan cara yang sangat alami, sementara kekuatan jiwa Wang Dong perlahan mengalir kembali. Seolah-olah keduanya telah membentuk satu kesatuan yang utuh. Meski hubungan itu hanya terbentuk dari leher Wang Dong dan tangan Huo Yuhao, perasaan itu sangat jelas. Itu tidak benar, ayo coba lagi. Huo Yuhao pertama-tama menarik kembali tangan yang dipegangnya pada Wang Dong, sebelum menggenggam kedua tangan Wang Dong dengan tangannya sendiri. Tangan Wang Dong sangat lembut dan sangat halus, sangat nyaman untuk memegangnya. Namun, Huo Yuhao yang sekarang tidak punya waktu untuk sepenuhnya merasakan perasaan ini. Saat keduanya berpegangan tangan, kekuatan jiwa dari teknik surga misterius Huo Yuhao mulai bergerak. Itu mengalir dengan cepat dari tangan kanannya ke tangan kiri Wang Dong. Kemudian, tangan kirinya menghasilkan kekuatan penyerapan yang menyerap kekuatan jiwa Wang Dong ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa keduanya bersirkulasi dengan cepat, dan kecepatan sirkulasi ini setidaknya 2 kali lipat kecepatan sirkulasi Huo Yuhao sebelumnya. Wang Dong adalah seorang jenius di antara para jenius, jadi dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Cobalah mengendalikannya sebentar, coba tuangkan ke tubuhmu. Saat dia berbicara, dia menarik kembali tangan kirinya. Dengan cara ini, hanya kekuatan jiwanya yang dipindahkan ke tubuh Huo Yuhao. Segera, Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwanya meningkat secara eksplosif dengan kecepatan yang mencengangkan, perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Sebagai hasil dari pembentukan kembali oleh pil air misterius dan dipelihara oleh teknik surga misterius, ketahanan lorong-lorongnya telah mencapai puncak dari apa yang dapat dicapai oleh rekan-rekannya. Meskipun sejumlah besar kekuatan jiwa telah memasuki tubuhnya, dia tidak merasa kembung sama sekali. Rasa saling pengertian yang tak terlihat telah muncul di antara mereka berdua. Huo Yuhao segera mengaktifkan deteksi mentalnya, membungkus Wang Dong di dalamnya. Demi membenamkan dirinya dalam perasaan aneh ini, Wang Dong menutup matanya. Segera, dia menemukan bahwa jangkauan deteksi mental Huo Yuhao meningkat pada tingkat yang mencengangkan. Awalnya, deteksi mental Huo Yuhao bisa melebihi jangkauan 60 meter ketika diaktifkan dalam bentuk bola, itu bisa mencapai sekitar 100 meter ketika difokuskan ke satu arah. Namun, deteksi mentalnya dengan cepat mencapai radius 100 meter sebagai hasil dari kekuatan jiwa tambahan Wang Dong. Saat keduanya saling menatap dengan heran, suara Huo Yuhao sedikit bergetar. Wang Dong, pernahkah kamu mendengar tentang master jiwa yang dapat berbagi kekuatan jiwa mereka dengan orang lain yang menggabungkan jiwa bela diri mereka? Wang Dong dengan hampa menggelengkan kepalanya dan bergumam, mengapa ini bisa terjadi? Jangan bilang kalau usaha kita kemarin benar-benar berhasil. Huo Yuhao memasang ekspresi gembira saat dia berkata, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk mencobanya? Tepat pada saat ini, sebuah suara marah terdengar dari jendela blok pengajaran terdekat, mengapa kalian berdua tidak memakai chainmail dan berlari? Kenapa kalian berpegangan tangan dan pacaran?